Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat untuk diwajibkannya ibadah puasa. Bulan Ramadan juga kita ketahui bersama bahwa ia adalah bulannya ibadah. Begitu banyak sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan ketika masuk bulan Ramadan, maka sebab-sebab ini akan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bulan Ramadan akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi setiap orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak yang paling besar dan yang paling nampak adalah dampak keimanan bagi mereka, di mana keimanan mereka semakin meningkat, semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan setiap orang dari kaum muslimin akan mendapatkan bagian yang sangat baik bagi mereka. Seperti contoh, orang yang senang melaksanakan ibadah puasa di luar daripada bulan Ramadan, maka ketika masuk bulan Ramadan pasti dia akan merasa senang dan dia akan mendapatkan bagian yang sangat banyak dari ibadah-ibadah puasa yang dia akan kerjakan. Orang yang senang dengan mengerjakan qiyamul lail, maka dia akan mendapatkan bagian yang sangat besar di dalam bulan Ramadan. Orang yang senang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dermawan, maka dia pun juga akan mendapatkan bagian yang sangat besar dalam bulan Ramadan. Orang kaya, orang miskin, para pemimpin, orang-orang yang dipimpin, dan seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sosial mereka pasti akan mendapatkan keuntungan serta bagian yang sangat besar di dalam bulan suci Ramadan. Lalu pertanyaannya saat sekarang ini, dengan berbagai macam amalan yang Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk dikerjakan dalam bulan Ramadan, amalan manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita ketahui bersama bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada qiyam, ada shiyam, ada sedekah. Lalu kemudian diperbanyaknya tilawah Al-Qur'an serta ceramah-ceramah agama, dan begitu banyak amalan-amalan yang sangat dimudahkan di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau menjelaskan bahwasanya sebuah amalan akan menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengikuti rambu-rambu dari amalan-amalan tersebut. Apa saja rambu itu? Ada dua. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kualitas daripada ibadah itu, dan yang kedua adalah bagaimana kuantitas daripada ibadah itu. Kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga memiliki dua rambu. Rambu yang pertama adalah hendaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah ikhlas liwajhillah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, serta ittiba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah tersebut. Rambu yang kedua dari kualitas ibadah yang seharusnya ada adalah hendaknya kita mendahulukan untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah atau nafilah-nafilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih." Dan seorang hamba tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan dengan apa-apa yang aku wajibkan atas mereka.
wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan perkara-perkara yang nafilah, yang sunnah, yang dianjurkan dalam agama kita, hatta uhibbah, sampai aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mencintai hamba tersebut. Maka yang menjadi prioritas utama kita adalah menjalankan kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagai pelengkap atau sebagai kafarah, ya, dari kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan dalam ibadah wajib tersebut. Ini dari segi kualitas daripada ibadah yang kita lakukan. Yang kedua adalah dari segi kuantitas. Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu a'malin ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma duwima alaihi wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling kontinu dilakukan, terus-menerus istiqamah dalam pengerjaannya, walaupun ibadah tersebut adalah ibadah yang sedikit jumlahnya. Maka dari segi kuantitas, meskipun ibadah yang kita lakukan sedikit, akan tetapi kita bisa istiqamah dalam ibadah tersebut, maka itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ibadah yang banyak kita lakukan, akan tetapi terputus pada saat itu juga. Nah, rambu yang kedua dari bentuk atau sisi kuantitas sebuah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sambungan hadis Aisyah tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa alaikum minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian mengerjakan ibadah-ibadah yang kalian sanggupi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan menerima ibadah yang kita lakukan sampai kita merasa bosan dengan ibadah yang kita lakukan tersebut. Nah, kata kunci dari sisi kuantitas ini adalah jika kita menghadapi atau mendapati sebuah kesempatan untuk mengerjakan ibadah di hadapan Allah, maka tanyakan pada diri kita, apakah ibadah ini sanggup saya lakukan pada saat ini dan sanggup saya lakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Karena walaupun kita sanggup melaksanakan ibadah tersebut pada waktu ini, akan tetapi kita mungkin saja terputus pada waktu yang akan datang, maka caranya adalah taqlilul adad. Kurangi jumlahnya agar kemudian kita bisa masuk dalam kategori orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan secara khusus. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.